Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Ketemu lagi kita dalam pembelajaran kimia berbasis online karena masih kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertemu. Hari ini kita akan melanjut pembelajaran kita masalah hukum dasar kimia. Minggu semalam kita udah membahas hukum dasar kimia yang pertama, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Nah, sekarang kita masuk hukum yang kedua, yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Di mana hukum Proust berbunyi, massa setiap unsur yang membentuk suatu senyawa mempunyai perbandingan yang tetap. Oke ya. Jadi dia bilang pembentukan dari suatu senyawa itu perbandingannya adalah tetap. Contoh, saya ambil H2O. Itu terbentuk dari hidrogen dan oksigen. Di mana hidrogen itu ada dua, berarti 2 dikali AR-nya ARH, oke, dibanding dengan oksigen itu 1 dikali dengan AR-nya O. 2 kali H itu airnya adalah 1, kemudian 1 kali air O itu adalah 16. Jadi 2 banding 16. Jadi dimanapun dan kapanpun hidrogen dengan oksigen untuk pembentukan dari H2O itu perbandingannya adalah selalu 2 banding 16 atau sama juga dengan 1 banding 8. Itu ya, disederhanakan menjadi 1 banding 8. Nah, yang kedua misalnya kita ambil contohnya untuk NH3. NH3 itu terbentuk dari N dan hidrogen. Di mana di sini N-nya ada 1, berarti 1 kali AR dari N dibanding dengan 3 kali AR dari H. 1 kali 14 dibanding 3 kali 1. Oke, hasilnya adalah 14 banding 3. Ya, 14 banding 3. Sehingga ini tidak bisa lagi dikecilkan, maka perbandingannya adalah 14 banding 3. Oke ya. Nah, kita ambil contoh sekarang. Ambil contoh yang ketiga. Perbandingan massa hidrogen H dan oksigen O dalam senyawa H2O adalah 1 banding 8. Berapa gram H2O yang dihasilkan jika 4,5 gram hidrogen direaksikan dengan 16 gram oksigen? Tadi sama-sama kita sudah tahu H2O itu perbandingan hidrogen dengan oksigennya adalah 1 banding 8. Ini ya, 1 banding 8. Oke. Nah, dia kasih pemisalan ini tadi kan pembentukan H2O itu kan H2 tambah O2 menjadi H2O. Dia bilang ini adalah 1 banding 8. Berarti hidrogennya itu 1 banding 8 dengan oksigen. Harus seperti itu, kalau nggak seperti itu berarti tidak benar. Nah, dia bilang di sini awalnya, mula-mulanya hidrogennya katanya ada 4,5 gram. Oksigennya ada 16 gram. Pertanyaannya, ini berapa yang terbentuk? Ya kan? Jadi pertamanya berapa air yang terbentuk? Nah, kita cek dulu, benar nggak ini perbandingannya 1 banding 8? Ya. Kalau tidak benar, kita harus benarkan dulu gitu. Udah. Ini 4,5, ini 16. Kalau ini kita anggap 4,5 itu untuk 1, karena dia 1 ya, 4,51. Berarti kalau 8 harusnya di sini adalah 4,5 kali 8. Harusnya 32 sekian ya. Tapi ternyata 16. Berarti ini nggak boleh 4,5. Nah, terus gimana cara mencarinya ini berapa? Berarti ini yang kebanyakan. Oke, kalau ini yang kebanyakan berarti ini yang habis. Nah, berarti patokannya adalah yang 16. Nah, kalau yang 16 gram itu adalah 8. Artinya 16 ini untuk 8 orang gitu kan. Berarti kalau satu orang berapa? Berarti kalau satu orang adalah 16 bagi 8. Ini adalah 2. Berarti untuk 1 itu 2 gram. Untuk 1 2 gram. Berarti kalau bereaksinya ya, ini 16 gram. Gitu kan? Maka untuk yang di sini berapa? Ya, berarti ini 2 kali 1. Maka di sini 2 gram. Udah? Sehingga yang bereaksi hidrogennya 2 gram. Berarti yang tidak bereaksi berapa? Ini, berarti yang tidak bereaksi ini adalah 4,5 kurang 2,5 gram. Ini habis ya kan? Karena dia semuanya bereaksi, ini tidak bereaksi. Nah, pertanyaannya adalah, kembali ke pertanyaan, berapa gram H2O yang dihasilkan
Jika 4,5 gram hidrogen direaksikan dengan 16 gram oksigen, maka yang dihasilkan itu adalah ini. Berapa itu adalah 18 gram. Kenapa cuma 18 gram? Karena yang sisa 2,5 gram. Inilah jawabannya. Oke, tidak susah ya. Kita langsung masuk season ke 3. Maaf ya, hukum dasar kimia yang ketiga. Yang ketiga, bunyi dari hukum dasar yang ketiga yaitu hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. Bunyinya adalah jika dua buah unsur A dan B dapat membentuk dua atau lebih senyawa yang berbeda, maka perbandingan unsur A yang diikat oleh massa unsur B yang tepat dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Oke ya, saya ambil contoh nih, contoh N2O, kemudian contohnya lagi adalah NO, contohnya lagi adalah N2O3. Oke. Nah, di sini kalau N2O berarti N banding O. Berarti 2,14 banding 1 kali 16. Hasilnya adalah 28 banding 16. Kalau dikecilkan 7 banding 4. Ya, sama seperti hitungan yang tadi. Kemudian kalau NO berarti N banding O. Karena N-nya cuma 1, berarti 1 kali 14 banding 1 kali 16. 14 banding 16. Itu sama juga dengan 7 banding 8. Nah, kalau N2O3, N banding O, 2 kali 14 banding 3 kali 16, 28 banding 64. Perbandingannya adalah 7 banding 16. Sama-sama dibagi berapa ini? Sama-sama dibagi 4 ya. 7 banding 16. Oke. Nah, di sini yang sama. Inilah yang disebut dengan hukum kelipatan perbandingan. Jadi kalau dua buah unsur A dan B dapat membentuk lebih dari satu senyawa, jadi di sini N dengan O, semuanya N dengan O. Cuman di sini N2O, ini NO, ini N2O3. Sama-sama unsurnya adalah nitrogen dengan oksigen. Selalu perbandingannya itu adalah merupakan bilangan bulat dan sederhana, tetap 7, 7 dan 7 walaupun perbandingan sebelahnya beda. Oke. Nah, masuk yang keempat. Kita lanjut, kita masuk hukum dasar yang keempat yaitu hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Itu berbunyi pada temperatur dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana yang ditujukan oleh koefisien reaksi masing-masing gas yang bereaksi. Oke ya. Kita ambil contoh. Reaksinya, misalnya tuh saya reaksikan yang pertama H2 tambah Cl2 itu menjadi HCl. Ini kan belum setara nih, kita setarakan ya. Kita setarakan, hidrogennya ada 2, sini hidrogennya cuma 1, berarti biar sama ini dikali 2. Oke. Nah, hidrogennya sekarang 2, Cl-nya di sini 2, di sini Cl-nya sekarang sudah menjadi 2, yaitu 1 dikali 2. Sudah sama. Nah, ini namanya koefisien. 1, ini 1, kalau nggak ada di depan ditulis berarti 1, ini 2. Oke. Inilah yang dimaksud dengan hukum perbandingan volume. Jadi dia bilang perbandingan koefisien itu adalah bilangan bulat dan sederhana. Jadi 1 banding 1 banding 2. Oke ya, di sini hanya masalahnya adalah menyetarakan reaksi. Kalau tidak bisa menyetarakan, ya susah. Contoh yang kedua, saya ambil contohnya adalah N2 tambah H2, maka menjadi NH3. Nah, ini N-nya 1, di sini N-nya 2. Biar sama-sama 2, ini kali 2. Jadi N-nya 2. Oke? H-nya sekarang berubah. Ini 3 tadi ya. 3 kali 2, 6. 2 dikali berapa biar 6? 2 dikali 3.
Oke ya. Jadi sekarang ini 1 koefisiennya, ini 3, ini 2. Jadi perbandingannya 1 banding 3 banding 2. Oke ya, tidak ada masalah ya. Jadi untuk hukum dasar kita sampai sini, tinggal satu lagi yaitu hukum dasar yang terakhir ya. Hukum dasar yang terakhir itu adalah hipotesis Avogadro. Kita lanjut dengan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jangan lupa dicek tugasnya dan dikumpulkan hari ini juga. Terima kasih.